sempat nggak menerbitkan setahun, tapi tetap menulis ya. Nggak menerbitkan setelah novel ke-7 ini nggak laku-laku juga. Kenapa ya? Akhirnya setahun lebih itu mundur sebentar, berhenti dari profesional, mencari jalan lain yang akhirnya kebongkar lah. Apa sih novel-novel yang ada di dunia ini yang bestseller? Iya. Gue udah punya nih syarafnya, gue udah punya nih ototnya dari profesional. Masa ini gue nggak bisa pecahkan? Ini bukan bikin roket gitu. Betul. Iya. Oke, setiap hari ku baca novel, ada honor agak banyak sedikit. Aku ikut kelas menulis, baik penulis dalam negeri atau luar negeri. Wah, terlalu cepat. Untuk menemukan itu tadi, aku jadi penasaran juga soalnya. Nah, novel-novel dunia, novel-novel Indonesia ku baca. Oke. Gue tahu apa yang nggak ada di novel gue dan gue tahu apa yang ada di novel gue. Apa tuh? Apa itu? Halo sahabat Yuk Ngaji. Pengen lebih dekat dengan member Yuk Ngaji dan ngelihat keseruan-keseruan yang biasanya nggak pernah diupload di depan layar. Yuk join jadi member di YouTube YNTV. Dan buat kalian para member, kalian akan mendapatkan badge khusus membership di YNTV. Dan juga kalian akan dapat konten-konten eksklusif yang tidak akan diupload di publik, cuma buat member doang. Selain itu, buat yang punya Discord, kalian bisa menghubungkan akun YouTube kalian dengan akun Discord. Nah, nanti di Discord kalian dapat grup khusus membership yang di situ banyak banget privilege-nya, bahkan bisa sampai ngobrol langsung sama member di YNTV. Betul, ada forum tanya jawabnya juga Rizko. Jadi teman-teman bisa bertanya di situ dan dijawab langsung sama member-member Yuk Ngaji. Dan ada juga galeri di mana diupload foto-foto behind the scene kegiatan teman-teman Yuk Ngaji di kesehariannya. Betul, dan paling gampang itu kalau mau jadi member itu tinggal buka YouTube, cek di channel YNTV, terus join membershipnya. Itu cuma mulai dari 10.000 doang, Wow. Itu bisa udah jadi membership dan dapat semua privilege tadi. Jadi kita tunggu kalian di membership YNTV. Ustadz, ini kok nuansanya nuansa Harry Potter gini sih? Kelam-kelam, iya gak sih? Apakah akan ada J.K. Rowling datang? Ini nih yang datang nih. Bukan J.K. Rowling Bukan. tapi JS. Gokil. Aku penasaran apakah JS ini adalah juru selamat? Wow. Buset, enggak. Udah. Tiba-tiba. Lihat wajahnya coba. Lu kalau Oh iya bener, sumpah. Tipis-tipis Yesus loh. Sekarang lagi rame sekarang. Enggak, aku kira tadi ini pelatihnya Subasa, bro. Pakai seragamnya. orang Brazil. Iya, udah cocok nih. Jadi Rawa. Rawa. Padang ya. Orang Padang. Saya kira di sini serius sekali ya. Enggak. Udah bercanda. Enggak ada. Orang Padang. Enggak, tapi Masya JS Allah. loh, JS. Jadi JS itu yang jelas bukan Jokowi Subianto. Ada Ada yang komen waktu itu. Iya. Bang, JS itu apa? Gua bikin lah di postingan. Wrong answer only. Ada yang jawab Jon Snow. Oh, Jon Snow. Ada yang jawab Jokowi Subianto. Ada yang jawab jagung susu keju gitu-gitu. Jurus selamat madu belum ya, ada, madu, jurus madu. selamat belum ada. Ada, jurus selamat ya. Iya. Jadi JS itu Jombang Santani Khairen. Oh, Jombang Santani. Yes. Dua tempat yang sangat jauh itu. Yes. Nah, tapi itu bukan nama kota di Jawa Timur. Sama Juga Papua. Bukan Danau Sentani. Oh. Jadi ayahku itu wartawan dan sejarawan di Minangkabau, Sumatera Barat. Waduh. Aduh, privilege juga ya. Kata Jombang itu kan kalau wartawan itu kan punya banyak kosakata ya. Iya. Nah, kata Jombang itu termasuk salah satu yang kata usang yang mungkin udah jarang dipakai. Dipasang lah sama dia nama anaknya Jombang. Artinya elok, indah, ranca, cantik. Cek di KBBI. Ini serius nih. Serius? Bisa jadi nama Jombang juga diambil karena itu ya, tepatnya elok, Bisa indah, cantik, bisa jadi gitu. orang Padang pergi ke Jawa Timur. Oh, itu Kota pasti ini kok Padang. indah ya. Gua ambil deh buat jadi kata di kampung gua atau sebaliknya kan. Iya. Orang Jawa Timur yang ke Padang, ada kata Jombang nih. Gua pakai buat nama kota gua gitu. Iya, Bisa saya benar-benar jadi. kayak pembukaan lahan pertama di Jombang itu kan lagi. Orang awak ternyata. Kota apa nih? Elok, cantik. Jombang Nian. Jombang Nian enggak gitu. Jadi waktu aku kuliah, selalu itu pertanyaan dosenku di Depok. Jadi udah bosan ya menjelaskan Sampai-sampai itu. kalau udah semester kesekian tuh teman-temanku yang jawab, gini Bu, cek aja KBBI ya sampai. Kalau waktu SMA di Padang, SMP, SD tuh guru-guru pada tahu. Oh, ini bahasa lama dia tahu. Ada di lirik lagu tuh di Bungonan Jombang
Kambanglah bunga. Oh, Maksudnya lagu Padang. Iya. iya. Kambang itu kan artinya kan ini kolam. Bukan. Bukan. Itu Palembang. Kambang Iwa. Beda ya, Kambang Iwa. Jangan disamain semua. Kan dekat kita. Nggak semua orang Palembang. Palembang. Nggak semua orang. Iya. Itu, tapi sama ayahku dijadikan akronim Heeh. Jombang jadilah orang mandiri berguna anakku nan gagah. Oh, disingkat gitu ya. Kayak Buya Hamka gitu ya. Hah, emang iya? Kan Hamka kan singkatan. Apa? Haji Abdul Malik Malik Karim Amrullah. Oh, Iya. gitu. Iya, baru tahu ya lu ya. Gue taunya martabak Har doang, Haji Abdul Rozak. Har. Ah, iya. Oh, itu jadi singkatan. Jadi jadilah orang mandiri berguna anakku nan gagah. nan gagah. Berat sekali kan? Iya. Terus pas remaja dia bilang kamu kalau mau ganti nama boleh kok. Jadinya JS langsung. Telat bilang, harusnya sehari setelah lahir. Ya nggak bisa dong, nggak bisa diajak diskusi. Oh, iya. Udah sehari Iya. semua. Nah kalau Santani memang mirip dengan danau di Papua, kebetulan baru balik dari situ dan indah sekali Iya, ternyata danau. betul. Tengah kota. Dan itu berasal dari nama ibuku kan Eni. Kalau orang Minang itu kan masak, kuliner, Santan. dan hampir semuanya di santan. Iya. Oh, Aku tuh adalah santannya Ibu Eni. oh, iya kan. Tapi maksudnya kurang lebih Dia ngasal. Berarti Anda gurih gitu ya. Enggak dong. Creamy. kurang lebih maksudnya gini. Aku tanya kan. Santan itu kan dari pohon kelapa. Iya. Pohon kelapa itu dari daunnya Sampai akarnya. sampai akar sampai batoknya udah terbakar pun udah jadi arang. Semuanya berguna. Pernah nggak waktu SD kerja kelas bersihin kelas pakai Iya, pakai ini peresan iya. Kelapa, Dulu pernah serabut gitu. kelapa. Kenapa? Sampai main sliding kita. Pak. yoi. Sampai ampas ampas kelapa, kelapa itu. sampai sliding kita. Sliding iya tapi nggak pakai kelapa juga. Lah, Itu jadi licin banget. oh iya? Jadi kinclong batu, keramik ubin kalau pakai. Polish dia tuh. mempoles. dan wangi. Dan nggak hilang lama tuh. Iya. Apanya kelapa itu? Aromanya itu. Oh iya. Iya, wangi. Nah, itu jadi harapannya kamu seperti kelapa, berguna gimana pun kamu berkehidupan. Oh, kayak pramuka gitu ya. Apa? Tunas. Logo pramuka. Oh, tunas. Ketahuan nggak pramuka lo. Iya, ikut tahun nggak gua. pramuka lu ah. Yang campingnya di kota itu loh. Iya. Iya. Oh iya, bener Itu lah. Sentani dari situ. Santannya Ibu Eni. Luar biasa. Karena ada yang bilang juga bang Santa lah. Itu santannya Bu Eni. Kalau Khairan ya itu tipikal orang Indonesia pada umumnya lah, ngasih nama dia dan istrinya digabungin. Oh gitu. Khair Eni. N pasti Eni. Berarti bapaknya adalah Khairul. Dapat 100. Pintar anak ayah, dapat 100. Oh iya, kok bisa nebak sih? Lah kalau nggak Khairul ya Khairuddin lah. Oh iya juga ya. Oh iya, siapa lagi zaman itu ya? Iya. Gue pikir Khairan tuh dari kata khair gitu loh. Enggak, itu orang-orang awak. Biasanya nama cowoknya itu pakai bahasa Arab. Oh. Ya kan? Sekarang kan semenjak tahun 55 ya. PRRI. Nah, PRRI Permesta diganti semua jadi bahasa barat. Kenapa nggak boleh? Karena waktu itu mereka lagi diburu. Oh, terlalu Arab ya. Terlalu Arab. Jadi orang Sumatera Barat tuh dianggap pemberontak dulu. Iya, makanya Jadi tulis nama-nama kayak Anafis tuh udah jarang. ya Zainuddin paling banyak ya. Hayati itu. Iya. Zainuddin pemberontak cinta ya. Hayati orang dia. Iya, Zainuddin kan dari Hayati orang dia. Dari Bugis, Makassar. Tapi sekarang mulai banyak kembali tuh nama-nama Minang itu. Yang muslim Tapi yang kalau bahasa nama Minang Arab. yang kayak Minang tuh kayak gimana misalnya? Contohnya. Minang banget gitu. Minang Neng. Kayak lo kan tau orang Minang nih gitu. Perempuan sekarang mungkin udah jarang. Misalnya Manggopo. Siti Manggopo. Manggopo itu udah kayak orang timur sebenarnya ya. Manis pasti ya. Kalau diucapkan pakai nada barat bisa jadi mango. Menggopo. Manggopo. Makanya manis banget tuh. Harum dan manis. Itu tapi nggak ada yang ini pakai. mikrofonnya. Oh jarang yang pakai. Jarang yang pakai. Iya. Rasuna itu kan juga nama Rasuna ini. Said. Itu orang ini. Orang Minang itu. Itu selama ini kita bertanya dia ngomong apa sih? Iya, Rasuna Said. Rasuna Said. What he said? I don't know. Singa mimbar itu. Iya. Oh iya. Singa mimbar. Memang Itu ternyata. ngeri itu. Mengaum dia. Oh,
What does Rasuna say? Mau kan lalunya itu. What does the fox say? Wah, ini parah ini. Sorry, gua Ini mesti kena pengadilan adat ini. pahlawan. Pahlawan itu. Oh, setara Soeharto berarti. Bukan. Pak Soeharto juga pahlawan kan? Iya, tapi dia sebelum Soeharto. Dia lebih legend daripada Soeharto. Enggak ada jalan Soeharto, yang ada jalan Rasuna Said. Iya juga ya. Iya sih benar. Nah sejak aku jadi penulis novel, bapakku yang dulu wartawan ikutan nulis novel sekarang. Dia lagi nulis buku Rasuna Said. Nah, Siap-siap lu nanti dicari sama bapak gua. Oh iya. gak apa-apa, mana aja singa kan makan kambing ya. Khairul. Singa kan harus di... Khairul. Saya juga bisa nulis kok. Nanti kita kita undang ke podcast. Oh, tapi lagi- serius, lagi Bapak nulis. masih nulis? Masih aktif nulis? Kan wartawan itu kan setiap hari terbiasa menulis berita kan. Cuma gaya menulisnya sangat beda kan. Aku itu terpapar dari novel, maksudnya membaca novel, ingin jadi penulis itu juga karena jadi sempat diajak jadi asistennya Prof. Renal dulu. Nah, Itu yang aku mau tanya nanti. iya, Lanjut. Nah, balik tadi ke Rasuna Said. Kemungkinan tahun ini itu akan Rilis. Akan liris. jadi banyak pahlawan dari Minangkabau itu yang tidak tercatat Ya. atau banyak sedikit lah cerita Yang dinotis tentang orang mereka. ya. Nah, kayak Ahmad Khatib Minangkabawi. El Minangkabawi itu terbit juga. Ayahku juga yang nulis. Bentuknya apa? Kayak Novel. Novel. Dia itu imam pertama dari luar Saudi. Di Masjidil Haram. Hah? Serius? Iya, Imam Masjidil Haram itu. Itu ngeri orang Orang tuh. Minang. Imam Iya. apa Mas Buk? Enggak dong. Beneran imam? Imam sekaligus syekh di Masjidil Haram. Orang Minang. Iya. Ahmad Ada Khatib. dua orang Indonesia, satu Al Minangkabawi, satu Al Bantani. Iya. Wow. Itu ngeri tuh orang tuh. Karena ulama-ulama belajar ke situ semua. Tapi sejarah di novelin bakal bias gak sih? Maksudnya takutnya orang bilang kok jadi di hiperbola. Nah, itu Anda undang bapak saya. Oh iya benar. Itu benar sih. Itu menarik soalnya kan based on kisah nyata. Tapi aku beberapa ulama aku baca novelnya justru malah. Bukan baca bukan baca biografinya dulu. Oh iya? Iya. Ada novel ulama? Ada banyak. Ibnu Sina dibuatin novelnya. Terus banyak sekali. Imam Malik dibuatin novelnya. Imam Syafi'i dibuatin. Ada di sini nih. Nggak, tapi serius loh. Jangan, aku jadi ngerasain takutnya. Kita baca nih, misalnya Iya. ulama dulu kan ya. Iya. Terus kita nyampein lah di mimbar nih. Ya. Ulama ini bahkan pernah mengatakan ini kepada anaknya. Ternyata itu novel Ya. gitu Nah, loh. itu harus tanya sama bapaknya Iya sih tuh. bener sih, takutnya gitu sih ya. Tapi menarik loh, dari bapak aja udah penulis gitu. Dan memang penulis kalau udah wartawan sampai ini ya, atau pers itu sampai udah tua masih berkarya gitu. Itu loh yang TV One. Emang orang tua udah tua? Karni. Ya pasti ayah lebih tua daripada anak lah. Gimana sih? Dia tuh wajahnya aja tua tau. Orang tua masih umur berapa? 60. Nah, 63. Ya 60 tua nulis. tuh. Oh udah tua sih. Iya mah. Gue 35. Anda hidup di dunia mana sih? Iya. 35 tuh Stat. Seumuran nanti Seumuran kita. kita. Ya sama lu. Gak ada karyanya tapi kita. Oh ada lah, ada. Kita gak ada karyanya kita. Tapi bapak dulu di koran mana? Dulu di Republika. Terus di Sumatera Barat ke Singgalang. Terus jadi tokoh adat? Enggak. Kok lompat jauh banget sih? Enggak, siapa tahu mau tadi manggil dia. Nggak usah. Kita fokus ke anaknya aja ya. Oh, iya. Maaf. Tapi anak-anaknya penting loh. Karena dari bapaknya ternyata nurun ke anaknya. Nah Semua itu anak anehnya yang nulis. itu tuh. Kalau di Minang itu anak laki-laki itu justru Bangga ya? tidak. Maksudnya kalau millennials kebanyakan dengan bapak itu nggak terlalu dekat kan. Betul. Iya, benar. Sepakat. Gua sama bapak gua, Yay. Betul. I'm not alone guys. Memang. gua sama bapak gua hampir nggak pernah deep talk, ngobrol jarang. Memang. Benar. Ada penulis di Sumatera Barat, teman seangkatan, namanya Boy Chandra. Lebih Oh, dekat iya. Boy Chandra sama bapak gua daripada gua. Iya, Benar, itu benar. Benar. Aduh. Setuju Nah, sepakat aku hidup nggak pernah milenial. belajar nulis sama beliau. Kok bisa tertarik jadi dan bisa gitu? Nah jadi waktu kecil tuh lucu nih. Wartawan kan, bapakku panggilnya KJ, dia punya teman namanya KW, Yusrizal KW. Itu bukan teman beneran ya. Teman beneran. Kan KW. Erik Jasmi sama Yusrizal KW berdua. Oke. Wartawan bikin sekolah menulis. Aku diminta hadir lah. Pesertanya sedikit deh gitu. Iya. Aduh, tanya adikku ikut enggak? Lu diajar bapak lu males kan? Kan diajar. Gua pergi bareng aja males. Mending Udah, gua bodoh seumur ikut. hidup masih. Gue ikut kelasnya Pak KW. Oh, biar gak sama bapak. Ya, jadi gue belajarnya Pak KW. Nah, disitulah gue di kelasnya Pak KW itu ketemu gue sama yang namanya Iman Usman, ruang guru. Iya, iya, iya. Satu perguruan tuh gue sama Iman Usman. Gokil.
Nah, jadi kalau tadi Anda bilang turun dari ayahnya, justru gue gak pernah belajar pada doi. Iya, Mas. ayah orang lain. Waktu belajar menulisnya itu justru banyaknya sama waktu jadi asistennya Prof. Renal. Nah itu kok bisa? Berarti Mas Khairan itu udah Khairan itu ekonomi berarti? Iya, ekonomi manajemen aku. Kuliahnya sama kayak ekonomi? Heeh. Gak sama dong. Gak sama Lu dong, lu kan gak lulus. Gua kan gak lulus ya. Iya nulis skripsi dulu baru nulis novel. Gak nyangka kan Anda? Gak nyangka serius. Tapi ternyata Terelie, Andre Hirata, Oh iya benar. Ya Rena benar. Kasali, Aku baru S ingat. Ito, JS Khairan Iya. itu dari FEUI semua. Iya Loh? benar. Benar. Pantesan ujian kita ekonomi semua ini ya. Iya. Orang ekonomi. Ujian hidup kita ekonomi semua. Iya. Berarti orang-orang yang kuliah ekonomi ujungnya dia storytelling. Enggak tahu ya, tapi Itu nggak kayak nyimpulin. pemimpin negara. tapi ada sosok. satu kesamaan lagi di kami berlima. Enggak berlima sih, aku, Pak Renal, Terelie itu. Kami Bertiga. itu ikut di organisasi di FEUI itu organisasi keilmuan. Apa tuh? Jadi kami nulis jurnal, nulis berita di kampus. Cuma beda angkatan aja. Aku angkatan 2009, Pak Darwis Terelie itu kalau nggak salah 98 ya. Iya. Pak Renal 10 tahun lagi di atasnya itu. Wow. Nah, di situ kami mau setiap hari menulis jurnal, nulis berita. Nah, di situ mungkin Biasa. terpanggilnya. Iya. Nah, nulis novel pertama kan. 2013 tuh. Judulnya Judulnya Karno. Bung Karno. Bukan. Rano Karno. Bukan. Karena Suti Karno. bukan. Biar gua tebak. Ini karena tapi bahasa Mina. Karno. Karena iya. Bukan. Atau dia di ini. Gua tebak sekarang nih. Dia tidak suka otomotif. Karno. Ya, dikasih mobil. No. Karno. Bukan. Coba kita Apa nih? coba kita dengarkan. Saya tidak menyangka podcast ini selucu ini. Coba kita dengarkan. Jawabannya. Apa jawabannya? Jadi di organisasi itu kan wartawan kampus. Oke. Di sana ada seorang office boy. Oh. Oke. Dia yang ngangkat-ngatin majalah, ngerapin inilah. Dari zaman Ibu Sri Mulyani katanya masih pakai sendal beli es krim tangkai. Bro, Karena Bu Sri Mulyani itu seniorku di organisasi yang sama. oh di kampus itu. Di organisasi kecil yang sama bahkan. Waduh. Pak Khatib Basri juga Dari senior sana kami. juga. Nah, jadi dia muda sekali jadi OB. Sampai di angkatan kami jadi OB. Wow. Tidak ada jenjang karir ya? Enggak ada OB yang karir. Kenapa? Dia nggak mau pindah kerja ternyata. Kenapa? Karena dia nggak pernah punya anak. Dan dia merasa anak-anak di organisasi itu anak-anaknya. Oh. Premis banget itu. Aduh, dan itu kan datang dan pergi kan? Maksudnya Iya, Kamengo. bayangin kasih udah didik anak, angkatan berikutnya dia udah lulus dia. Itu dia. Hah. Dialah yang menyatukan angkatan demi angkatan. Jadi kalau sore-sore lagi main karambol, diceritain tuh dulu Bu Sri Mulyani itu pakai sendal ke kampus bla bla bla. Iya. Kalau kita mau aibnya Bu Sri Mulyani kita harus ke sana. Gak tahu Bu Ani, Bu Ani kan manggilnya Pak Mas Karno itu selalu manggil Bu Ani nah. Nah, Mas Karno itu tentang itu novelku, novel pertama. Kenapa aku tulis? Karena hari itu beliau meninggal dunia di ruangan organisasi kami, di tempat dia mengabdi puluhan tahun. Terus pas meninggal di rumah dukanya kaget dong. Iya. Ini kenapa yang datang pejabat BUMN, Semua menteri, orang sumpah. penting. Nggak taunya alumni organisasi itu semua. Merinding semua. Ih, Legend dong berarti dong. Pak Karno ini. Dumbledore banget gak? Iya. Iya. Sir Alex Ferguson kan. Iya. Ya, iya dong maksudnya. Merinding banget Nah, sumpah. akhirnya aku tuliskan. Jadi novel pertama. Tapi novel pertama tidak laku. Oh. Karena YTTA dong. Novel Tapi kan kalau novel mah enggak, ada. itu terbit di Gramedia. Novel kedua sampai ketujuh tuh nggak laku tuh. Tapi itu sebenarnya cerita yang cukup mainstream lah bagi seorang penulis ya. Iya. Nah, balik ke pertanyaan tadi gimana akhirnya Dari ekonomi menjadi penulis. Jadi asisten. asisten Prof. Asisten, Renal. Nah, Prof. Renal menemukan novel itu lewat tangan asistennya si Al-Fatih Timur. Lah. Kitabisa.com. Oke. Kebetulan Timi juga seniorku dari Padang. Ditarik lah. Pak, ini ada anak bapak mahasiswa di kelas dulu international marketing. Dia bisa menulis. Kalau Timi dia kan fokusnya bukan ke menulis tuh waktu itu. Scripting.
Timmy itu fokusnya ke social enterprise, ke kita bisa. Iya. Nah, oh ya udah panggil. Ini novel saya Pak. Mau lulus di tangan udah ada kontrak sebuah perusahaan. Kamu mau jadi karyawan, nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan pilihan apapun. Atau kamu mau berkarya, ikut sama saya jadi asisten. Masalahnya kalau jadi asisten di era-era begitu, Nggak jelas. gajinya jauh mungkin jelas lebih baik kerja di perusahaan dong. Iya. Lagi ijazah lu FWI gitu. Iya. Tapi mas saya nih gurunya pendekar sabuk. Iya. Bukan sabuk hitam lagi, sabuk emas nih. Sabuk emas. Iya. Ini udah kayak berantem sabuk emas ya. Tapi awal-awal tuh nggak diridoi sama ibu. Orang tua. Karena lu minimal kerja di bank lah atau di pabrik Ya, lah. eman-eman sayang. PNS kayak itu orang tua temen dulu gitu kan. Nah, ibuku PNS misalnya ya, guru kan. Di Padang aja lah, di mana semen Padang kayak apa. Oh, main bola. Dari main bola ya. Kenapa semen Padang? Kebanggaan. yang penting jelas gitu nasibnya, karirnya gitu loh. BUMN gitu loh. Tapi akhirnya Prof Renal waktu wisuda datang. Disamperin kan, Prof Renal itu kan sangat terkenal ya. Iya. Orang-orang ngajak foto ketemu, tapi melihat kami sekeluarga di situ disamperin sama Prof Renal. Dia mencari permata yang Minta izin ya Pak, Bu anaknya saya marah-marahin sedikit ya gitu. Ngomongnya dimarah-marahin, ini beneran dimarah-marahin ternyata selama kerja. kenapa kamu nggak terima gitu ya? Enggak kan Prof Renal itu kan kalau sifatnya asisten, kalau sifatnya guru dan mahasiswa di kelas yang mengajar. Iya. Tapi kalau udah murid dan mentor tuh udah beda metodologinya udah beda. Jadi orang tua dia ya. Iya udah jadi udah kayak ya kan diceritain tuh di podcastnya Prof Renal yang Timmy ditinggalin di Pulau Buru berapa minggu gitu. Tapi sekarang Timmy di Harvard jadi CEO kita bisa. Yoi. Jadi memang metodenya, nah itu akhirnya dari kuliah ekonomi manajemen. Jadi asistennya Prof Renald. Di sana setiap hari kemanapun Prof Renal pergi diajak pergi menulis. Kalau kita mau take off misalnya mau ngisi kuliah di Surabaya atau di Makassar di ruangan tunggu pesawat nulis tuh di kertas Pak Renalnya. Terus lu disuruh ngembangin. Belum. Di foto sama Pak Renal dikirim ke Koran Sindo. Sampai di kursi pesawat ambil lagi kertas baru, tulis lagi, begitu mendarat di foto kirim ke Kompas. Oke. Gila level produktivitasnya. Satu penerbangan 2 artikel. Berarti artinya kan nggak pernah ada writer's block. Iya. Menarik. Ini kan yang melakukan udah profesor nih. Iya. Gue siapa gue? Oke gitu. Nah itu terpapar terus bertahun-tahun. Oh ternyata menulis itu udah terjadi selama di sini. Setiap hari itu ternyata menulis. Ada puluhan cerita, ratusan ide. Mungkin yang jadi tulisan hanya 1 atau 2. Banyak orang ingin jadi penulis tapi tidak benar-benar menulis. Dia hanya menulis di kepalanya. Iya benar-benar. Wah, merinding semua. Iya. lagi. Kenapa kalian berdua seragam banget? Enggak, karena itu pengalaman yang sama. Writer's block tuh itu beneran terjadi kan. Real. Nah aku memilih gak berkenalan dengan writer's block. Kenapa? Aku kemana-mana selalu mengetik. Oh, itu apa tuh? Aku bawa keyboard kemana-mana. Nanti kan kalian bisa taruh link afiliasi. Enggak itu Canggih ya. Ini keyboard yang disambung ke HP. Oh. Iya. Karena ide itu begitu dapat, kalau nggak dicatat, nggak dibuat langsung episodenya lupa. Bener hilang. Soal terpakai atau enggak, soal jelek atau enggak belakangan. Belakangan. Nah, disitulah dilatih sampai novel ke-8 akhirnya meledak. Kami Bukan Sarjana Kertas. Habis itu lanjut serial itu, terus lanjut ke Dompet Ayah Sepatu Ibu, Kado Terbaik, Bungkam Suara, ya. Begitulah ceritanya dari berapa tahun di Prof Renald? aku di Prof Renal 4 tahun, hampir 4 tahun. Bergurunya 4 tahun ya. Ngeliatin orang-orang kayak produktif kayak 4 gitu tahun. ya. Ya, betul. Dari awal enggak awal banget sih, tapi dari fase-fase pertama Rumah Perubahan itu. Berarti 2013 itu nulis novel pertama. Berarti Iya. novel kedua baru 2017. 14. Oh 2014. Kan 7 pertama yang belum laku itu loh Oh tadi. 7 pertama ya. Jadi 2013 September novel pertama. Februari 2014 novel kedua.
2014 Juli novel ketiga dan keempat. Karena novel kembar tuh. Oke. 2015 kelima, 2016 keenam, 2017 ketujuh, Rinduku Sederas Hujan Sore Itu. Sempat nggak menerbitkan setahun, tapi tetap menulis ya. Iya. Nggak menerbitkan setelah novel ketujuh ini nggak laku-laku juga. Kenapa ya? Akhirnya setahun lebih itu mundur sebentar, berhenti dari profesional, mencari jalan lain yang akhirnya kubongkar lah. Apa sih novel-novel yang ada di dunia ini yang bestseller? Gitu. Iya. Gue udah punya nih syarafnya, gue udah punya nih ototnya dari profesional. Masa ini gue nggak bisa pecahkan? Ini bukan bikin roket gitu. Betul. Iya. Oke, setiap hari ku baca novel. Ada honor agak banyak sedikit. Aku ikut kelas menulis, baik penulis dalam negeri atau luar negeri. Ikut kelas penulis. Iya, kan mereka sering bikin kelas menulis ini. Ada udah 7 novel. Wah, terlalu cepat. Untuk menemukan itu tadi, aku jadi penasaran juga soalnya. Nah, novel-novel dunia, novel-novel Indonesia ku baca. Oke. Gue tahu apa yang nggak ada di novel gue dan gue tahu apa yang ada di novel gue. Apa tuh? Apa itu? Maksudnya akhirnya tahu gitu kalau cerita. Ada di story yang luar biasa. Gini. Tadi Cliffhanger. Gini. Deg-degan. Avengers Infinity War Iya. dengan AADC, Iya. dengan Jumbo, Iya. hampir semua cerita bestseller di dunia itu punya satu hal yang sama. Coba lu pegang temen lu. Pegang tengkoraknya. Tengkoraknya. Sama toh? Kamu mau pegang tapi kualat nih. Ya. Iya. Sama iya. toh? Coba pegang hidungnya sekarang. Iya. Sama aja. Hidung, kulit, mata, telinga bentuknya beda. Beda, rasanya beda. Teksturnya beda. Tapi tengkorak kita manusia Homo sapiens strukturnya sama, kerangkanya sama. Oke. So semua cerita bestseller di dunia itu punya kerangka bercerita yang sama. Yang beda luar. Persis. Oke. Persis. Iya, plottingnya. Paham. Jadi selalu ada titik-titik, begini. Cuma pemindahannya di layar menit sekian, kalau di novel episode sekian. Iya. Gitu. Dan mungkin ini cerita sebelum medsos terlalu gila sekarang. Iya. Agak kesini-sini, agak dipres sedikit tuh. Maksudnya orang tuh ingin secepat mungkin sekarang masuk ke konflik. Nah, Bener. sekarang tuh bertambahlah formula itu, kutambahkan bahwa orang ingin melihat naganya segera menghancurkan desa. Orang ingin melihat mereka tabrakan langsung. Iya. Orang ingin melihat, atau yang manis-manis, ada anak baru, cewek cakep atau cowok ganteng disuruh duduk sebelah lu. Asik. Iya. Alias kami ingin lihat bibit konfliknya halaman pertama. Itu yang tidak ada di 7 novel pertama. Oh iya sih. Suspense. Ya di luar kerangka yang yang kompleks tadi ya. Nah, jadi novel ketika ada yang baca Dompet Es Sepatu Ibu, Bang, aku 4 halaman udah nangis. Pantesan 70 cetak ulang, 70 kali cetak ulang. Ini gitu. loh itu tuh. Iya. Kaget baca novel Rumah, Bang, gila 1 episode aja udah gini gitu. Iya. Oke gitu. Wow. Jadi novel pertamaku yang Karno itu, hari ini aku masuk kampus UI, naik ke atas bis kuning, mengenakan jaket kuning. Iya. Aku bangga di UI. Siapa yang mau baca itu? Iya. Kring. Gue udah tahu berbunyi, gue udah tahu lu membanggakan, gue udah tahu di UI kuning, Iya. udah nggak perlu. Settingnya kelamaan ya. Iya. Itu baru satu. Itu maksudnya itu dari teknik pembukaan. Iya. Nah, belum lah yang lain-lain lah. Nah, itulah yang kulakukan di 2017-18. Akhirnya di 2019 terbitlah serial Kami Bukan Sarjana Kertas. Yap. Kami Bukan Jongos Berdasi. Kami Bukan Generasi Bacot. Dan Kami Bukan Fakir Asmara. Iya, patuh ya. Itu kayaknya mengikuti hidup seseorang ya. Hidup dia kuliah, Hidup terus manusia dia kerja gitu ya. Terus apa sih? Asmara sempet terakhir tuh. Rumah tangga gitu. Iya. Nah, itu dibantu keren sih. risetnya sama Prof Renal itu. Oh iya. Sisi komedinya bahkan sampai belajar sama Bang Radit tuh dulu tuh. Pas iya. draft awalnya dibaca, apaan nih kata Bang Radit. Gila, Radit ketika mengkritik galak banget ya gitu. Tapi akhirnya benar gitu. Dan nah begitulah. Jangan tertawa nangis di 4 Enggak ini loh. Ini kalimat yang sangat gong nih. Apa? Episode pertama. Apa material termahal di dunia? Tangis Antimeter. bangga ayah dan ibu. Gue jawabnya antimeter lagi Itu serius tuh. banget.
Itu apa tadi? Apa katanya? Antimeter bener sih. Iya paling mahal iya. Enggak, itu apa tadi? Material. Apa material paling mahal? Pantas masa lalu ekonomi. Iya. Gak pernah dapat tangisan itu kan di rumah. Ya ini memang anak-anak broken home ini anak. Enggak itu. Oh ngerti ya, ngerti aku Iya. maksudnya apa. Jadi sesuatu langsung kayak iya. Gokil sih. Gokil sih. Quotable sih. quotable Dari sih. mana dapat itu? Pernah nangis ya bapak ibunya ya? Jadi kan cerita dompet es sepatu ibu ini kan terinspirasi dari ibuku waktu mereka muda. Iya. Ya. Ibu ayahku waktu muda. Jadi waktu itu nonton stand up komedi Pres Teguh di Padang. Oh. Ibunya udah meninggal dunia waktu Iya. itu. Dibilang, Oh ya, ada stand up dia soal ibu itu. buset ibunya Dijadiin beat ya? Beat. Iya. Satu show full ibunya dibicarain sama Iya. dia. Benar. Udah meninggal baru dia bisa berkarya soal Iya, ibunya. betul. Dibilang sama dia kan temen kan, jangan kayak aku ya. Kau berkarya sekarang lah sebelum selagi ayah ibumu masih ada. Aku kan nggak pernah menulis tentang diriku sendiri, tentang Iya. orang di sekitarku karena menurutku hidupku biasa aja. Kalau Paci Andrea Hirata, Laskar Pelangi kan emang dahsyat Oh hidupnya. iya. Oh, gue punya cerita dahsyat, tapi cerita ibu gue. Kalau waktu kecil mati lampu kan sering diceritain. Kita kan sering diceritain mati lampu. Pada Kayak- suatu hari. Kayaknya hidupnya Iya. susah banget. Memang. gitu. Iya kayaknya dulu PLN gak kerja gitu. Sekarang emang Kerja banget. Buat orang lain. Iya. Nah kenapa ibu? ini podcast lucu. Memang aman ini. Jadi gimana ibu zaman itu cerita-cerita apa? Tokoh utamanya namanya Zena. Siapa? Zena. Aku tahu kenapa. Apa Karena lagi? ibunya Eni. Apa urusannya Ena Zeni? Oh Zeni, Zena Zeni. Dia 11 bersaudari. Bersaudara, ya abang kakak. Iya. Dia anak Bersaudara. ke-6. Ada yang anak tengah gak di sini? Aku anak tengah nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nah dari 4. 5. Dari 5. Enggak tengah ya. Ada yang 3. Tengah gak sih? Heran gua. Ada yang 2 dari 3 atau 3 dari 5? Ada gak anak tengah? Gak Gak ada. ada ya? Nah Zena ini anak ke 6. 6 dari 11. Iya, Pas tengah tuh. 5 kanan 5 kiri Iya. gitu lah. Gitu. Nah orang miskin tinggal di Gunung Singgalang. Makan nasi pakai garam. Oke. Telurnya dibagi 11. Buset. Oke. Dah. Gue dulu 8. Gak usah. Gak usah. Adu nasib. Tapi kan telurnya antum 6 ya kan dimasaknya bareng. Potong 8 ya. Hari itu waktu mau ujian kelulusan SMA, dulu Eptanas namanya. Iya. Ya benar. Betul. Kalau turun sekolah tuh harus sebelum Maghrib. Subuh. matahari terbit. Maghrib. Karena sekolahnya jauh kan. di Jauh bawah. harus masih gelap sudah menuruni gunung gitu ya. Dia udah merebus jagung untuk jualan Oke. sambil memilih sepatu yang dia jahit. Dia menjahit 3 sepatu bekas abangnya. Turun gitu. Ya, yang akan diwariskan ke adik-adiknya juga nanti. Iya, Tiga-tiganya udah jelek semua. Dipilih lah yang cocok pagi itu yang mana. Oke. Nah pagi itu dilihat sama ayahnya. Kakek gua dong. Ya. Kenapa sepatu kamu jelek? Hmm. Ya iyalah jelek. Kan kayak I Show Speed bilang. Bikin lu miskin. Ayah gak pernah beli aku sepatu. Iya. Kan kamu bapakku. Heeh. Ya udah kalau kamu lulus SMA dan diterima di universitas. Artinya kan dia jadi anak pertama yang diterima universitas sepinggang gunung ini. Iya, seluruh Gunung Singgalang. Enggak seluruh tapi sekawasan inilah. Ya. Ayah belikan itu sepatu baru. Buset. Dia turun gunung bersemangat banget. sambil menjual jagung, pamer ke teman-temannya. Sementara teman-temannya pamer hal lain. Apaan sih nih Zena aneh banget sepatu doang masa dipamerin mau dibeliin sepatu doang. Aneh banget. Teman-temannya berbagi contekan dianya aku mau dibeliin sepatu baru. Iya. Ujian dimulai 10 soal, 20 soal, 30 soal tiba-tiba pulpennya jatuh. Karena ada seseorang datang di jendela berdiri sambil nangis. Orang itu belum ngasih kabar apa-apa. Pulpennya udah jatuh. Itu adalah abang tertuanya yang ngabarin kalau ayah kita yang tadi janjiin sepatu baru Aduh. meninggal dunia di perjalanan. Gue tagih di akhir lupa. Enggak. Ada gengsi. Nyebelin banget durhaka. ceritanya. Gua kalau cerita itu di talk show 2 menit, 5 menit orang bisa diam nangis. Iyalah, aduh. Baru tadi pagi dijanjiin
Terus meninggal. Di ujian di ruang ujian meninggal. Kayak dia baru punya harapan. Iya, harinya roller Dia coaster anak banget. perempuan dan bagi gue waktu kecil kayaknya itu cerita biasa aja. Begitu gue punya anak, Iya. Ada satu kata di kepalaku yang andai kata aku jadi sosok itu. Aku mending gak dapat sepatu yang penting papa masih ada gitu loh. Ada rasa gesi-gesi kayak. Iya, iya. makanya muncul apa material termahal di dunia. Tangis bangga ayah dan ibumu. Kenapa? Itu dimatiin di episode pertama. Episode halaman keempat. Itu maksudnya tadi Tat. Parah Ya gak lu. mungkin dong dia cerita seluruh bukunya tadi di sini. Itu baru halaman episode keempat. 1. Nah itu kenapa aku mengatakan. Nah masuk unsur keilmuan ekonomi. Aku memasukkan soal kemiskinan struktural. Itu bisa dipatahkan atau bisa berkurang itu ketika perjuangannya terjadi secara generasional. Iya. Karena ada yang bilang gak ada itu kemiskinan struktural. Lu pergi ke kampung emak gua tahun 60-70 gitu. Sekarang juga Kalau emak masih. gua tinggal di kota besar di mana gitu, nggak akan kayak gini gitu. Jadi saat aku tidak laku novelnya, 7 novel pertama, ketika novel ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 bestseller, Ibu Zena akhirnya menangis bangga. Itu paling mahal. 8 tahun dia Ya. berdoa, akhirnya bisa dari novelku pertama itu dia selalu ke Gramedia, Stan. Bilang ke petugas kasirnya itu novel anakku. Oh, bangga banget. Aku mau beli. Nah. Dia yang jadi saksi kalau seminggu bukunya gak laku digeser ke belakang. Ah. Sebulan gak laku makin ke belakang. Iya. Sekarang ke Gramedia manapun dia di Indonesia ini. Ada. Di rak depan itu novel-novelku. Iya. 10 judul-judulnya tuh Hmm. teman-teman insya Allah akan selalu melihat novel Jessica Heeren. Mm-mm. Nah jadi privilege itu terbangun karena privilegeku hari ini mungkin bisa kuliah di UI. Bisa punya Mentor. guru Prof Renal. Hmm. Itu dibangun saat Zena lari di Gunung Singgalang subuh itu. Itu kisah nyata itu. Kisah nyata. Ya Allah. Zena itu ibuku. Ku ganti namanya jadi nama fiksi. Lah bener kan kata gue tadi. Apa kata antum tadi ya? Di Zena tadi Bu Eni. Emang udah mau kasih tahu. Yang masalahnya kenapa Eni itu? Salahnya kenapa antum sosok nyambungin? Tapi beneran itu asli. Jadi ibu kan namanya Enizar. Ya. Aku fiksikan jadi Zena. Ya. Ayahku namanya Khairul. Aku fiksikan jadi Asrul. Asrul Zena. Asrul Zena. Az-Zen. Az-Zen. A-Z. A-Z. Zena. Jadi mereka adalah A sampai Z-nya aku. Itu trivia. Iya, heeh. Iya. Oh gitu cara. Masih Oh, ada sih, nyebelin banget ya. rumah di Bukit masih ada Masih ada. sampai sekarang. Masih ada. Bodoh. Nanti filmnya mau di situ. Oh mungkin enggak. Karena udah mulai ini kan. Udah mulai. Rame lah, Zamannya udah ada. gak terlalu desa lagi. Iya. Cuma kami mencari lokasi. Kemungkinan yang masih klasik sekali Minangkabaunya. Nah, itu yang baru sepatu tuh belum Iya. yang dompet belum yang Dompet ayah. Lebih hancur lagi tapi sedihnya sedih lucu tapi ya udahlah gitu. Udahlah, kalau mau tahu baca sendiri. Baca guys, harus baca. Enak banget dibacain penulisnya langsung nih apa-apaan. Apaan audio? Apa-apaan audiobook nih audio. Tapi Ya Allah, bisa itu privilege orang punya cerita, berarti ibu punya cerita yang ngeri banget ya privilege ceritanya. Antum harus nulis soal itu. Antum kan kejauhan Muhammad Al-Fatih. Aku tuh gak ada cerita Bapak. sedih aku. Ih, pasti ada. Antum aja gak terlalu akrab sama ibu. Coba deh diulik-ulik, ada pasti. Bentar. Gue itu baru pas Iya. gue udah menikah juga. Kayaknya Iya. sedih banget ya itu dulu ya. Itu dia. Kayaknya dulu waktu kecil biasa. Gue kira semua orang di dunia itu miskin gitu. Kayak gua gitu. Oh. Rumahnya tanah semua lantainya. Iya. Satu komplek cuma punya telepon tuh satu orang. Gue kira kayak gitu semua. Enggak taunya. Gue doang gitu. Sekarang kita jadi ngerti kenapa Ustadz nulisnya Muhammad Al-Fatih. Karena gak akrab sama keluarga. Aduh, di rumah lantainya udah marmer. Aduh. Biar akrab sama keluarga bacain novel rumah. Oh. Tetap anak yang emang gak pernah pulang. Aduh. Karena gak pernah pulang. Lah gua ini. Orang tua masih hidup tuh. Ini gua nih jarang pulang. Nih gue bacain yang pertama tadi. Coba. Ini untuk Rizko nih. Apa? Coba. Kok Gua gua bacain sih? ya. Nih lihat ya. Perjalananmu sudah terlalu jauh. Pulanglah. Rumah memanggilmu. Nah lo. Kalau tidak punya, temukan atau bangun sendiri. Gitu. Gitu. Pulang lu. Pulang lu kok. Lu lebih durhaka dari Bang Toib lu. Nggak pulang. Gua masih ngontrak. Ih, rumah. Coba Tat. Iya. Bagus sih. Ini kata-katanya sangat menginspirasi nih. Inspirasi. Relate sih, relate. relate. Cuma tadi kan abang sempat bilang ini apa? Tidak terlalu dekat sama orang tua. Tapi kok ada momen-momen
tahu kisah ibu sedetail itu. BTW tidak terlalu dekatnya sama ayah. Iya sih, iya Itu benar. tipikal Orang-orang, iya. Anak orang cowok. laki dengan ayah. Iya. Bener, anak Bukan, cowok. maksudnya bukan jauh, tapi nggak deket. Ya B aja gitu. Iya. Kita tuh nggak musuhan tapi bukan akrab banget gitu. Iya. Iya kan? Tapi itu lucu tuh di ayah-ayah milenials tuh mulai dipatah. Betul, setuju. Sepakat, gua sama anak gue yang cowok ikrip bingit bos. Betul, Iya, gua bener. juga. Sama. Pagi-pagi gue udah dikejar ayah gitu. Benar. Anak gue yang cowok itu lebih deket pengen apa-apa sama gua terus daripada ibunya. Itu gak gua ada ajarin ibu baru ayahmu nggak mau, aku mau anak. Udah langsung melawan hadis Rasul dia. Ayah-ayah kita itu mungkin kita nggak bisa saling juga. Iya. Tapi itu topik untuk hal lain lah. Maksudnya Iya, kenapa sih bisa dulu kita nggak terlalu dekat sama ayah? Kenapa itu menarik topik yang sih. sangat menarik. Tapi sama ibu dekat kan? Dekat. Sama ibu berarti dekat udah dia. menabung semua cerita-cerita detail itu. Nabung. Dan kan gue punya berarti 11 bersaudara dia kan. Iya. Gue punya 10 sumber riset dong. Iya. Oh itu 10. benar-benar di interview. Iya itu tante-tante Oh, telepon itu ya. bener-bener Dan dari ditanya. kecil kan gue sering dengar. Oh. Sebenarnya novel yang paling gampang aku risetnya novel ini. Karena Iya, dari kecil aku udah dengar. Dan orang internal semua ya, Tete gampang banget ya. Kalau novel rumah kemana itu kan risetnya aneh-aneh lah. Kalau ini macam-macam lah. Iya. Ke arsitek ya Ini rumah ya. bukan kejadian pada diri Keluarga. sendiri. Bukan. Bukan. Ini kejadian pada ribuan anak pesantren. Wow, bro, relate banget bro. Oh Gila. my god. Oh itu maksudnya. Iya arahnya. ini lihat nih, aku bisa melihat nih di sini ada tas-tas bermerek. Desainnya, desain. Di desain ada tas-tas bermerek, ada Sejadah. sejadah. Terus kenapa antum nariknya ke tas bermerek terus ke pesantren? Karena ibunya berarti cuma nitipin anaknya cuma untuk biar dia bisa jalan-jalan. Oh relate. Anda kan nitip anak di pesantren. Bener kan? Anak ada di Bukan pesantren. saya. Lah iya benar. Biar dia bisa jalan-jalan. Jadi di pesantren itu, aku kan 3-4 tahun terakhir sejak novel Kado Terbaik itu yang Kado aku terbaik, baca, iya. Novel itu kan menang sebagai novel Islami remaja terbaik. Oh ya? Sejak saat itu pesantren-pesantren itu sering ngundang aku talk show, ngajar nulis, beda novel. Nah waktu book signing itu anak-anak santriwati itu curhat. Kan kalau udah tanda tangan kan udah jauh dari Iya. ustazah ya. Sambil curhat bang. Kadang-kadang bercanda bang, pusreng yuk aku user Romer gue kan. Oh, Romer. Gak bisa gue user Kelihatan, Gatot gue. Gatot. Wah kelihatan wajahnya ya. Sama Lolita gue. Enggak kelihatan Yang ya. gua pakai apa yang gua pakai? Kalau antum itu Chow. Biasanya J Chow. Jejo. Bisa Romer, bisa explainer. Oh ya. Nah curhat-curhat lama-lama 3 tahun 4 tahun itu cerita itu terakumulasi. Banyak positifnya, beberapa negatif. Nah novel rumah ini bercerita tentang dua-duanya positif negatifnya. Bagi Tapi dua. bukan tentang anak pesantren yang lagi di pesantren. Oh. Tapi tentang anak pesantren yang kemudian udah sukses lulus usia 27. Seorang perempuan bernama Ria yang dia benci sekali sama rumahnya. Aduh. Dia dendam. Apa tat alila banget. Banyak banget lagi. Anaknya Ustaz Banyak banget lagi. Wah debak sih. Pesantren ya? Pesantren lah dia. Nah, suruh nanti baca. Jangannya udah baca dia. Tapi kami biasa efeknya pulang sama nggak pulang nanti. Tergantung. Tergantung dia baca yang setengahnya atau baca yang setengahnya Oh, lagi. iya juga sih. Oh ya Allah. Cerita kan bang, aku dipaksa, aku. Tapi ada yang juga lama-lama dia emang suka, atau emang ada juga yang emang ingin. Kalau aku sebagai penulis novel kan nggak pernah mau bilang, oh saya benci pesantren, saya cinta pesantren. Aku menggambarkan aja cerita yang serunya. Nah, jadi kubayangkan lah. Ini lucu sih, start cerita dapat idenya itu. Iya. Tadinya kan aku mau nulis sequelnya Bungkam Suara. Ada novelku judulnya Bungkam Suara, Bungkam novel Suara. politik. Iya. Harusnya terbit. Bungkam Yang soal Rakyat. ini negara apa tuh? Negara Kesatuan Adat Lawak Adat Malaysia. Lawak, iya, Kalau iya, disingkat iya. jadi nakal. Nakal ya benar. Di tengah menulis itu, tiba-tiba waktu itu pulang dari PH, habis tanda tangan kontrak film, tiba-tiba di WhatsApp. lewat lah di feed postingan temanku penulis, dia buka jasa umroh. Nggak tahu kenapa, kutanya. Istriku kan anak pesantren dulu. Iya. Istriku udah lama banget pengen umroh. Bro, ini gua baca di caption lu postingan lu Umroh. umrohnya daftarnya terakhir hari ini ya. Ku transfer aja langsung dulu gitu. DP nih. Nggak tahu apa peraturannya, aku transfer dulu aja. Malam bro ditanya sama dia.
bro ini yang pergi lu kan? Bukan istri gua. Bro maaf nggak bisa. Lah, Yang pergi ini rombongan cowok semua. lah. Waduh. Udah bayar. Iya. Gak bisa dong. Iya. Waduh gimana nih? Ngomong ke ibu negara kan. Iya. Gimana bu? Udah kamu aja lah yang pergi gitu. Loh kenapa aku sih yang diundang kan dari dulu yang pengen Pergi kamu. Iya. yang banyak dosa aku gitu. Iya. Yang baik kamu gitu. Aku nggak siap melihat Ka'bah mana ya. Ya karena lu Istri banyak gue dosa. ngomong kayaknya. satu kalimat. Kalau cuma orang yang suci atau orang yang baik diundang ke sana, tempat itu bakal kosong. Iya dong. Kenapa? Kenapa sekeluarga Keluarganya quotes iya, gini ya. quotes semua. Itu gue jadikan dialog di novel rumah Wah ini. debak. Wah. Nah akhirnya gue singkat cerita pergi ke sana. Muncullah ide, bertemu semua ide itu. Anak pesantren yang curhat. Tentang pulang ke rumah, ternyata ini tuh rumah batin tuh di sini ya. Iya. Rumah kalau dibolak-balik apa? Harum. Hamur. Harum. Ya. Harum. Iya. Rumah. Oh ya. Ya. Harum apalagi ya? Ya. Murah. 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 Iya. Enggak. Satu Bukan. lagi. Mahrum. Murah. Depannya U. Umroh. Umroh. Oh gitu. Jadi Syria ini Iya. dia bekerja sebagai seorang luxury travel planner. Oh. Kalau kita rakyat menengah ini kan jalan-jalannya open trip rame-rame. Iya. Ria ini luxury travel planner untuk orang-orang super kaya. Iya. Untuk orang-orang hobi laundry. Iya benar. Untuk mafia-mafia. Maksud Anda Bapak ya. Enggak. Maksudnya laundrynya Iya. cabangnya di seluruh Itu loh. Iya. Iya. Dari apa? Ini yang sabunnya banyak tuh. Iya. Iya. Pokoknya gak level lah. Level Iya. miliaran tuh gak main lah sama dia. Iya. Nah kalau orang kaya itu kan Nggak mikir lagi duit. wisatanya aneh-aneh. Iya benar. Oh. Itulah klien-klien Syria ini. Mafia, migas apalah yang pengen deal di laut internasional. Mafia lah. migas. Oke. Mafia migas Oh, ya. Rusia. Ada. Oh ya, oke. Rusia. Rusia. Aku dari tadi berpikir soalnya. Terus misalnya ada pasangan dari mana dari Korea ingin anaknya itu menikahnya di mana lah aneh pokoknya pernikahannya. Atau sekelompok assassin samurai dari Jepang ingin jalan-jalan wisata lucu ala anak-anak. Nah kalau kayak gitu kan nggak mungkin buka jasanya itu terbuka di website di Instagram. Wow, oke, Jaringannya oke. kan terkunci. Iya, itu mulut ke mulut. Nah Ya. itulah Syria itu bisnisnya. Bisnis gelap. Anak pesantren tadi. Dia udah gak pernah pulang ke rumahnya udah belasan tahun. Bayarnya dolar. Nah satu saat begitu selesai dari laut internasional dia dibayar sama dolar. Anak-anak buahnya dia bayar. Kapal megah itu udah pergi. Staff-staffnya itu makasih ya Kak Ria. Aku jadi bisa pulang ke rumah. Aku bisa ngasih ibuku uang. Buset. Aku bisa beli rumah. Tapi Syria di pelabuhan bingung. Aku mau pulang kemana? Persis dialognya begitu. Karena dia udah benci ibunya, benci ayahnya. Dia pernah melihat ayahnya menggendong anak kecil lain dari perempuan lain. Oh. Dia punya rivalry sama ibunya setiap dia mau berdandan. Dia punya benda tertentu waktu remaja, ibunya marah. Oh. Wah, aku pulang kemana ya? Sampai datanglah kliennya. Dia udah berpakaian seperti biasa lah, Iya. seperti dia menemui klien yang lain. Pas terbuka pintu hotel itu di auditorium hotel itu nggak taunya pakai tobe bos. Orang-orang. Indonesia Timur Tengah. Kami mendadak harus ke Mekah Madinah 2 hari lagi. Pokoknya ini orang kaya Indonesia lah. Sebenarnya pergi ke Mekah Madinah itu biasa aja bagi Syria ini ngurus 2 hari lagi gampang. Iya. lah. Cuman kok tiba-tiba ke Lagian situ. kenapa kalian kan orang super kaya, lagian pasti udah biasa lah pergi umroh. Kenapa minta tolong gua gitu? Nah, disitulah akhirnya dia mau nggak mau harus ngurusin dong 2 hari lagi. Karena saya mau anggota keluarga kami ada satu urusan yang sangat genting lah ke sana gitu. Penting sekali. Masih dia nggak pakai jilbab lagi, udah lupa dia hafalan Qurannya udah lupa. Nyampe mendarat di Jeddah. Ya. Kan kalau di Jeddah itu kalau mau ke Mekah tuh Ganti ada. pakaian langsung semua. Nah, Ihram dia semua. nggak mau dia. Oh. Tapi adalah kejadian akhirnya mau nggak mau ternyata selembut itu ya cara Tuhan memanggil dia ke rumah. Bas. Itu maksudnya. Jadi rumahnya rumah fisik, rumah batin, rumah spiritual. Gila orang kok imajinasinya bisa gitu banget ya. Gue sampai terwawal tadi. Jadi kalau Anda sudah lama tidak pulang ke rumah. Iya. Karena kan ada orang yang
mungkin nggak dendam dengan rumahnya, Iya. tapi cuma sekedar Gak menemukan alasan untuk pulang kali ya? satu itu nggak menemukan alasan untuk pulang, kedua Rumah rasa nggak rumah gitu deh. iya gue nggak apa-apa berkeluarga dengan kalian, tapi gue nggak usah di rumah ini deh. Iya. Rumahnya nggak ramah, gue nggak apa-apa lu adik gue, lu abang gue, lu ayah gue, tapi gue nggak mau di rumah ini gitu. Kalau butuh uang gue transfer, Iya. kalau kita ada pertemuan sekali-sekali nggak apa-apa, tapi gue tinggal di sini jangan gitu. Nah Ria itu kenapa bisa begitu? Karena dia orang yang sangat sombong sekali. Nah kesadaran itu muncul. Dia Ria sebenarnya. Itu dia. Nama Ria itu emang dari situ. Hah? Dia. Oh bener Lu gitu. gak lihat cara berpikir dia tadi. Cara berpikir dia selalu semantik. Dan Ria itu kalau dalam bahasa Sanskerta kan Ria, Gria. Rumah. Oh, Tuh kan itu cara berpikir dia tuh begitu. bisa gitu ya? Iya. Kayak cocok masuk ke ini deh apa namanya Da Vinci Code itu loh. Da Vinci Code. Iluminasi. Illuminati. Ada ini ya, Tadi pas dia konspirasi. bilang aku bertemu temanku yang apa tapi travel umroh gitu ya. Aku pikir beliau. Beda. Banyak travel umroh. Aku malah lebih relate cerita ini daripada travel umroh. bukan tadi sepatu ibu. Ya karena Anda tidak miskin. Iya, Anda tidak miskin, Anda sering Anda umroh tidak ke luar merasakan negeri sepatu. dan teman Anda Iya. mafia. Gak ada. Kalau ini kan cerita anak orang kaya tadi kan. Iya. Anak orang kaya berarti. Mafianya tadi itu loh kayaknya. Sepatu mamanya Louis Vuitton soalnya sama dompet ayahnya itu apa itu kemarin? Enggak, setelah cerita tadi dia Ya. nggak mau pakai jilbab masuk ke Jeddah. Iya. Aku udah kebayang sih konfliknya kayak apa. Wah. Kenapa antum? Heeh. Iya dia kan nggak boleh. Iya itu konflik batinnya ya Iya, seperti Jadi apa. Heeh. ditahan dia sama Security askar lagi. gitu Iya. kan. Wah akhirnya gue sampai merinding. Gue sebenarnya itu kan penulis itu kan kadang itu perjalanan diri dia sendiri juga ya. Iya. Ini aku mau bertanya justru pada dirimu Ustaz. Iya. Sah nggak seseorang itu imannya naik turun? Nggak ada orang yang di dunia ini imannya selalu naik. Stabil nggak ada dong? Nggak ada, pasti naik turun. Heeh. Nah sampailah itu sebenarnya ada satu adegan tuh pribadi saat membuka Al-Baqarah 286. Nah Yang itulah. terakhir ya. Jadi oke ini emosional banget, ini harus masuk gitu. Jadi Ini lu bukan Ria. tapi aku jadikan itu adegan yang Ria juga harus mengalami. Oh. Dia burn out ya. Ya ternyata rumah yang lu cari sangat dekat sekali sebetulnya. Kan lembut sekali kan waktu aku Gila balik lagi. ke cerita istriku tadi, kan yang pengen umroh itu istriku. Iya, jadi dia pergi nggak? Nggak pergi karena isinya cowok semua. Lu yang pergi. Aku yang pergi. Bayangkan aku maksudnya ya B aja lah dalam beragama. Iya. Lu kayak dipaksa ya. Gue kayak dipanggil dengan cara sangat lembut. Masalahnya kan gue pernah dengar cerita kalau di Mekah lu kalau apa lu nanti lu That's it. Itu benar tuh. Itu yang gue dengar juga waktu di umroh gitu. Gak ada bos. Gue kayak dibelai bos. Kayak disayang. Terus kan temen gue penulis Fatma Depi dia bilang. Dia udah briefing. Nanti kalian apalagi Kak Iren nih kan tampilannya abang-abang banget deh. Iya. Lu pasti nangis melihat Ka'bah pertama. Gue tuh udah gak akal gitu. Iya. Tahu betul. Lu tahu rasanya kan? Tahu. Udah Nangis gua. siap-siapin tangan gue kokoh udah. Gak ada ini. Bos 0,1 detik lihat Ka'bah bos. Gak bisa bos. Bener. Gak bisa sama sekali. Iya. Sama. Dan katanya lu berdoalah sebanyak mungkin di depan Ka'bah minta. Gak sanggup bos. Lu udah Nyiapin. makanya namanya Ria. Udah sesombong itu Kak lu masih minta lagi. Udah dikasih semua di hidup ini gitu. Wow. Tapi ya gak apa-apa gue tetap minta. Nah cerita manisnya akhirnya. Gue berhenti sebentar nulis Bungkam Rakyat itu. Terus gue menulis Ini rumah. ini. Jadi dipantik cerita anak pesantren, akhirnya ada cerita personal, ada sedikit imajinasi, bergabunglah ribuan cerita ke satu cerita plot ini. twist itu. Dan lucunya 3 minggu setelah balik dari Mekah itu, balik lagi ke sana. Hah? Sama istri. Enggak, belum juga. Umroh lagi. Umroh lagi, 3 minggu doang. Diajak siapa? Lucu nih. Kan menang kan Writer of the Year kan. Di IBF. Sama Book of the Year, 2 sekaligus menangnya, jarang-jarang dikasih hadiah lah gitu kan.
Dikirim ke Frankfurt niatnya. Tapi Frankfurt itu waktu itu dia penitiannya membatalkan malam penganugerahan untuk penulis Palestina yang menang. Yeah. Wah males deh gue gitu. Males deh gue gitu. Boykot juga lu. Cari event lain aja deh. Gitu. Cari ke Dubai gitu kan. Sharjah Book Festival. Pergi sama editor sekarang. Jadi umroh pertama sama penulis, umroh kedua sama editor gue berdua doang. Abis di Dubai gue ke situ. Aduh kenapa sih aku lagi gitu kan. Karena editor gue yang ngajak bang sekalian aja lah. Dubai sama Saudi deket banget. Gue gak ada kepikiran gitu. Tapi kok kenapa kayak gue dipanggil. Akhirnya lucunya tuh dikasih kan mana ada poster di depan situ. Gue hero. Waktu kan antri ya stadion. Pas mau masuk tempat sempit. Ke situ siang atau malam kan? Malam emang paling enak. Jam 3. Antri panjang, tepat pas gua nyampe giliran gua, la ilaha illallah. Gua sholat apa nih ya? Sunnah Pak. Di belakang gua orang Uzbekistan apa. Bro, lu enggak usah sunnah, lu langsung subuh aja kata dia. Oh, gitu ya. Emang boleh gitu. Kan belum waktunya. Kan udah selesai azan barusan la ilaha illallah kan. Wah gila gue sholat subuh gue hira gitu kan. Ngopi abis sholat subuh ngopi di situ sama editor. Kayak kita harus nulis nih tentang. Tapi dari perspektif yang agak berbeda gitu. Turunnya wahyu. Tentang membaca. Langsung banget turun wahyu. Ikro. Tentang membaca. Nah iya kan. Jadi mungkin gue pergi pertama dengan teman penulis, pergi kedua dengan editor berdua doang lagi. Iya. Nah alhamdulillah setahun kemudian akhirnya gue pergi sama istri gue. Pas novel ini baru terbit gue pergi langsung bawa dia. Itu bininya udah bete banget. Yang pertama sih kecelakaan ya. Yang kedua emang niat gak ngajak nih. Enggak ya. Yang pertama bilang gini kan, kalau di sana tuh semuanya suci, nggak akan ada orang di sana, semua kosong. Yang kedua dibilang memang di situ tempatnya tuh orang-orang gak suci aja. udah bete ya. Kesel banget. Udah bete ya. Nah, jadi itulah. Oh iya. Nah kalau yang ketiga itu udah gue menemani dia aja maksudnya. Karena kedua semuanya udah Servis lah. Udah tahu lah cara kemana-kemana. Tapi jadi temen yang nyebelin gak tuh selama umroh kayak misalnya gini, kamu masih pas bakal nangis. Iya. Siap-siap ya. 3, 2. Ini beliau. Aku menantikan semua yang sakral itu. Jadi semua orang kan bilang begitu. Jadi aku bayang, oh iya masa iya sih? Enggak kan Terus ternyata. kebayang kan? Dia kan stand up. Ini satu orang ini. Betul bakal nangis. Lagi jalan ke Ka'bah nih menurut Kak, menuju Ka'bah. Siap-siap. Kan jadi gak nangis. Hilang semua itu. Kurang ajar. Siap-siap. Gak boleh kayak gitu. Gak boleh. Rusak semua Itu kalau Orang kalau gak nangis ditanya, kok gak nangis? Nangis dong, nangis. Lu pernah Gitu-gitu gak nonton bioskop sama orang yang kayak gitu? Dia tuh mengawasi muka kita. Nangis ke nih. Siap-siap nih ada yang keluar nih. Males bang. Gak boleh. Rusak tuh baru Merusak momen emosional Mending gua orang. umroh sama penulis. Kalau mau agak chill sedikit mungkin habis tahalul kali ya. Iya. Baru boleh bercanda sedikit. Baru melihat Bener-bener. Soalnya dia kan keluarga. dia kan stand up soalnya. Masa dia sebelum ngeliat Ka'bah gak berani apa-apa dia? Gak berani takut kan mulut kita kayak gimana kan. Jadi bilang, takut aduh, dia. Takut ngeliat Ka'bah.